Saya juga tadi masih kaget-kaget. Sopo ibu Kemensos ya, Menteri Sosial sopo gitu kan. Dulu Satpol PP itu keras sekali kalau suka bongkar-bongkar paksa begitu. Saya ngomong, iku rakyatku, iku wargaku. Kalau kamu nyakiti mereka, itu sama dengan menyakiti saya. Saya langsung pamit ke suami saya, mulai hari ini aku pamit untuk berangkat mati. Kalau nanti aku mati, tidak ada satupun boleh keluarga saya menuntut. Saya sudah ikhlas untuk naruh nyawa saya di situ. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Gunanya elektronik itu untuk memangkas birokrasi. Berapa orang harus keluar uang itu untuk hari ini ke sini. Kalau rumahnya di Benowo sana ya apa? Kemudian yang ngurus dia nggak kerja, yang harian gajinya dipotong dia sehari 30.000. Siapa yang ngasih makan keluarganya kalau dipotong itu? Katanya Pak Menko ini Bu Risma harus dirubah. Nah, karena saya tidak dirubah, saya juga kerjakan itu karena saya harus cari itu yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada yang nggak bisa makan, mungkin nggak bisa tidur, saya harus tangan itu. Jadi saya mungkin mutar. Makanya takut kalau saya nanti foragernya di depan, saya berhenti ketinggalan tuh foragernya awal sopo. Mohon maaf ya. Ini karena memang saya nggak mau berubah. Saya pengen tetap saya seperti Risma, jadi apapun saya. Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan, ini extraordinary. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu, baru kita bantu, nggak ada artinya. Seringkali kita tidak menyentuh di situ. Saya juga, masa ya kita tega. Saya pernah jalan, makanya saya ngomong, Pak nanti foragernya di belakang Mbak, saya sampaikan. Kenapa? Soalnya kalau saya lihat sesuatu saya berhenti. Pernah di sini sampai muter saya 3 kali. Orang itu kenapa ya tidur dekat sampah? Muter saya 3 kali. Terakhir aku nggak kuat, nggak bisa aku turun. Kenapa? Ternyata dia kelaparan. Kemudian orang itu kelaparan, saya nitip di warung sebelah untuk di sini di Jakarta. Kemudian saya nitip uang itu di warung itu, orang itu dikasih makan sama warung itu. Coba bayangkan, dengan 1 orang maka kita bisa membantu segitu banyak orang. Mungkin bisa sekolah kemudian si anak itu, sehingga kemudian kalau dia sekolah dia tidak jadi penjambret. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kalau kita niatnya hanya sekedar, oh ya aku bekerja di Kementerian Sosial, selesai. Tapi coba kalau kita benar-benar niatkan itu untuk kita bisa membantu, menolong orang lain, maka kita tidak akan pernah berhenti di situ. Hanya sekedar administrasi. Kita bisa efisien di kantor ini, maka itu bisa kita bantukan untuk nolong orang lain. Tadi saya sempat kaget, 1,3 triliun untuk data. Waduh mati saya bilang itu. Kalau kita tidak hati-hati, karena bukan itu uang besar sekali, 1,3 triliun itu bukan besar sekali. Kalau kita bisa efisien di operasional kita, maka kita bisa bantu sisanya ke orang-orang tadi yang membutuhkan. Warga kita tidak kita ajarkan hanya menerima, tapi mereka kita ajarkan untuk berusaha sehingga mereka bisa terhormat. Boleh dicek, tidak ada pengamen di Surabaya, tidak ada anak jalanan di Surabaya, tidak ada pengemis.
Tidak boleh ngemis di Surabaya. Tidak boleh dia ngamen di jalan. Caranya gimana? Saya bayar dia ngamen di taman dia. Kita bayar pemerintah kota. Tapi bukan di jalan. Coba kita bisa bayangkan kalau di jalan-jalan itu banyak pengemis. Coba kita bayangkan. Orang dari negara lain ngomong apa ke kita? Ke negara kita. Coba bayangkan. Itu bisa ya, kita ajarkan, kita baca bahwa mereka kalau mau dapatkan rezeki ya harus bekerja. Bukan minta-minta. Saya punya pengalaman ya, saya 2010 saya membentuk namanya program pahlawan ekonomi. Itu ibu-ibu dari tukang becak, buruh, itu istri TKW itu saya kumpulkan. Saya mulai dengan 89 kelompok. Sekarang ini 18.000 kelompok. Dan dari 18.000 itu yang sekarang pendapatannya 1 bulan di atas 1 miliar itu lebih dari 25%. Legasi orang-orang itu terkesan, anak-anak itu pada nangis semua dengar saya ke Jakarta. Anak-anak berkebutuhan khusus yang saya rawat. Mulai kecil sampai anak-anak jalanan yang saya rawat. Bahkan ada lansia, saya membuat rumah Griya Werda, itu pun banyak juga orang luar kota. Dan sekali lagi, mungkin kalau dengar saya paling Bu Risma itu jahat gitu ya Pak. Betul ya Pak? Galak gitu ya Pak? Ya, kadang-kadang iya sih Pak. Kadang-kadang enggak. Saya tuh baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung Mbak. Katanya apa itu kok tangan itu pepatahnya anak-anak Pak. Jadi baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Jadi sekali lagi mari teman-teman kita bekerja sama, kita bergandengan tangan, karena saya percaya bahwa pemikiran satu orang itu pemikiran banyak orang itu akan lebih baik dibandingkan dipikirkan hanya satu orang. Saya sangat percaya itu. Jangan sampai nanti saya juga takut jadi menteri ini. Nanti saya gak iso mergo masuk surga gara-gara saya keliru jalankan ini. Nanti Risma, aku gak iso mlebu waktu kamu jadi menteri sosial. Kamu ada yang gak kamu kerjakan katanya. Waduh, saya mau takut itu. Saya gak mau selesai dunia nanti pertanggungjawaban hanya pertanggungjawaban saya pribadi kepada Tuhan.